Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam mempelajari cabang ilmu ushulul fiqh. Masih dalam baca kitab Matnul Waraqat karya Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan kemarin kita sudah sampai ke dalam pembahasan tentang al-umum atau al-am wal khas. Al-am wal khas. Dan insyaallah ta'ala hari ini, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang al-mukhassis, khususnya al-mukhassis al-muttasil. Baik, sedikit meluruskan iskal yang kemarin. Sebenarnya bukan kemarin, yang kemarin-kemarin. Ya. Bil amsi. Baik, tentang definisi al-am yang beliau bawakan. Kata beliau, ma'amma syai'aini fasaidan. Kata beliau, umum dia adalah apa yang mencakup dua perkara atau lebih. Min qaulika, dari ucapanmu, amamtu Zaidan wa Amron bil ata wa amamtu jami'an nasi bil ata. Itu diambil dari ucapanmu, amamtu Zaidan wa Amron bil ata. Saya mengumumkan pemberianku kepada Zaid dan Amr. Demikian pula saya mengumumkan pemberianku kepada seluruh manusia. Ini juga contoh. Sekarang yang antum permasalahkan sebenarnya contoh beliau. Iya enggak? Kita kerucutkan dulu masalah. Contoh beliau, karena kalau definisi oke. Naam. Umum dia adalah apa yang mencakup dua atau lebih. Nah, sebentar itu. Contohnya amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Nah, ini. Kalau amamtu jami'an nas bil ata, naam. Khalas. Nah? Sekarang di sini yang menjadi masalah sebenarnya pertama definisi beliau. Disebutkan bahwa definisi beliau ini terdapat padanya al-ilsaq wal idkhal, tadakhul, saling masuk. Dari sisi mana? Dari sisi beliau mendefinisikan al-am, membawakan definisi al-am secara istilahi, tapi dengan menyebutkan definisinya secara lugawi. Jadi definisi am yang beliau bawakan ini definisi istilahi. Karena secara bahasa am apa maknanya? Asyamil. Paham ini? Secara istilah beliau bawakan ini. Paham ini? Tapi dalam definisinya secara istilah terkandung definisi secara lugawi. Karena beliau ingin menjelaskan. Makanya ketika beliau bawakan, beliau mempercontohkan dengan amamtu Zaidan wa Amrum bil ata. Dari sisi mana? Am secara lugawi apa tadi maknanya? Asyumul. Anda. Asyumul ini masuk di dalamnya am dan masuk di dalamnya mutlak. Paham ini kan? Karena sama-sama bermakna syumul. Paham enggak? Itu yang jadi masalah. Nah masalahnya di sini beliau membawakan am, definisi am secara istilahi yang harusnya mengeluarkan mutlak secara lugawi. Paham tidak? Tapi yang menjadi muskilah, beliau bawakan definisi am secara istilahi yang seharusnya mengeluarkan mutlak secara lugawi dengan membawakan definisinya secara lugawi yang memasukkan definisi mutlak. Paham tidak ini? Ketemu masalahnya itu. Sekarang terus kenapa ketika beliau membawa definisi am ini secara lugawi, ini mencakup am dan yang selain am yang juga bermakna syumuli. Itu tadi mutlak. Masuklah contoh amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Paham ini? Paham enggak? Sekarang saudaraku, anggaplah kita beramal di atas definisi beliau secara istilahi. Itu yang kita jelaskan kemarin. Muncul pertanyaan, kenapa beliau memasukkan dua ke dalam umum? Dua ke dalam umum.
Ini sebenarnya kita akan masuk ke dalam satu masalah baru lagi dalam pembahasan umum. Batasan paling sedikit sesuatu itu dikatakan umum. Batasan paling sedikit sesuatu itu dikatakan umum. Paham ini? Disebutkan oleh para ulama berselisih. Ada mengatakan batasan paling sedikitnya umum itu 3 sesuai dengan batasan jamak, dan ada yang mengatakan bahwa batas umum paling sedikitnya 2. Dan ini pendapat sebagian ulama khususnya orang-orang Malikiyah. Dan yang nampak dari pendapat beliau mengambil pendapat yang kedua, mengatakan bahwa yang paling sedikit dari makna umum itu 2. Sekarang saya tanya kembali kepada antum. Ketika Ustadz mengatakan pada saya, Abdurrahman, akrimit tullabah, muliakan tullabmu. Paham ini? Ini maknanya apa? Umum atau khusus atau mutlak? Umum. Tiba-tiba ketika saya datang mengajar, ternyata tullabku cuma 2. Paham ini? Masuk enggak umum ini? Kan? Masuk. Karena dia mencakup. Paham ini? Paham tidak? Paham tidak ini? Paham tidak? Paham tidak? Kalau saya misalkan wazzi' hadhil kutub ila tullab, bagikan buku-buku ini kepada para santri. Ketika antum mau bagi, ternyata cuma 2 orang antum. Umum dah ini? Iya umum saudara. Lafadznya umum. Tapi begitu kita praktekkan, ternyata 2 aja. Paham tidak ini? Makanya sebenarnya kemarin kita bahas pembahasan ini, lebih amannya kita pakai definisinya Ibnu Utsaimin. Selesai perkara. Tidak ada masalah. Antum tidak akan singgung masalah lain lagi. Jadi sebenarnya yang jadi masalah di sini, kenapa beliau bawakan contoh ini? Amamtu Zaidan wa amran bil ata. Pahamnya ini tak? Pahamnya ini? Di sini terdapat tadakhul saudara. Tadakhul. Beliau ingin mendefinisikan usul secara istilahi, tapi dengan membawakan makna am secara istilahi, tapi dengan membawakan makna am secara lugawi. Karena tidak salah ketika kita mengatakan amamtu Zaidan wa amran bil ata. Saya mengumumkan pemberianku kepada Zaid dan Amr. Apa maksudnya? Semuanya saya kasih. Perbuatan saya ini apakah mencakup keduanya? Syumul tidak? Syumul. Am tidak? Am, tapi secara lugawi. Paham tak? Paham tidak? Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah, beliau membawakannya pada definisi istilahi. Padahal di kitab sebelumnya kita sudah pelajari, am secara istilah, al-lafdzul mustaghraq li jami'i afradihi bila hasr. Jelas beda. Di sana dia bilang lafadznya menyingkup semua hal yang masuk ke dalamnya tanpa batasan. Tiba-tiba dia bilang di sini am adalah apa yang mencakup 2 atau lebih. Berarti 2 itu am. Berarti 2 itu am. Iya itu tidak? Datang contoh tadi. Amamtu Zaidan wa amran bil ata. Ini masalah. Paham ini? Contoh ini bukan am secara istilahi. Tapi ketika antum bilang secara lugawi, am atau tidak? Am. Di sini muskilahnya beliau. Masalah beliau dalam definisi ini di situ tadi. Beliau masukkan makna am secara lugawi ke dalam definisinya secara istilahi. Paham ini? Masuk nih contoh yang sebenarnya bukan bentuk am, tapi dimasukkan. Kenapa? Karena secara lugawi dia masuk. Ya enggak? Kalau saya mengatakan atau itu hada atau amamtu atai bi Muhammad wa Amr, atau sama ucapan beliau, amamtu Zaidan wa amran bil ata. Sekarang perbuatan seorang ini yang mengumumkan pemberiannya kepada Zaid dan Amr, kepada 2 orang. Apa maknanya ini? Umum. Kenapa? Karena dia mencakup kedua-duanya. Dia tidak mengecualikan yang satunya. Tapi ini umum secara bahasa. Itu masalahnya. Di situ titik permasalahannya, karena beliau masukkan definisi atau makna am secara lugawi ke dalam definisinya secara istilahi. Padahal sebelumnya kita sudah pahami am pokoknya al-lafdz al-mustaghraq li jami'i afradihi bila hasr. Paham ini? Dan ini sebenarnya juga cocok jika ketika kita mengatakan
apalagi istilahnya, amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Sama seperti tadi contohnya, kalau ada orang mengatakan akrimit tullaba, kemudian tiba-tiba tulabku hanya ada 2. Nah ini, lafadznya am, tapi prakteknya, ya mau diapa saudara? Ketika Ustadz bilang akrim tullabak, muliakanlah santri-santrimu. Ya enggak, tiba-tiba santriku cuma ada Abdul Khalik sama Arif misalkan. Masa saya mau ambil RBA 5 ke belakang supaya pas saja jadi 3. Nah, ala kulli hal seperti itulah masalahnya. Pertanyaannya, oke lah, bagaimana nih kalau begitu? Nah di sini kita sudah berjalan di atas pendapat beliau bahwa ini adalah ta'rif istilahi. Itu kembali ke masalah tadi. Ini beliau mengisyaratkan kepada masalah aqallu al-jama'. Karena am itu bermakna jama', maka yang paling sedikitnya dari lafaz jama' yang bermakna am itu berapa? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Baik, saya harap itu bisa dipahami. Sebenarnya masalah kita dicontoh ya saudara. Kalau antum baca definisi selesai. Ma'amma syai'aini fasoida, selesai. Ya enggak? Nah, hanya nanti muskilahnya di amma syai'aini. Nah, apakah apa yang mencakup 2 itu am? Nah, itu masalah. Jawabannya apa? Ya kalau kita katakan lugawiyan masuk. Tapi istilahiyan, secara istilahi, sambung definisinya saudara. Fasoida. Harus lebih. Ya, tak? Jadi intinya itu lafaz am. Ketika antum mengatakan lafaz, suatu lafaz yang umum, dia mencakup berapapun jumlahnya. Kan yang jadi masalah di sini prakteknya lafaz ini. Nah, prakteknya lafaz ini. Iya kan? Yang antum di pada pikiran antum ini, prakteknya ini harus kepada semua orang. Ya tergantung lafaz am itu diucapkan di mana. Ketika kayak Ustaz Ubaid tadi, ketika perintahkan saya, akrim tullaba. Ya kan? Kan tullabi. Tullabi ini lafaz umum. Tapi begitu saya mau memuliakan tullab, ternyata tullabku cuma 2. Nah ini umum. Bedakan kita antara lafaz umum dan penerapannya. Paham ini tuh? Antum harus bedakan itu. Iya kan? Baik. Terus kenapa kalau satu tidak dinamakan umum? Khos. Iya kan? Khas, muayyan. Nah. Adapun kaidahnya ya sudah kita sebutkan di kitab sebelumnya, perbedaan antara umum, khusus dan mutlak. Kalau am atau umum dia ghairu mahsur wa ghairu muayyan. Tidak terbatas dan tidak ditentukan. Kalau mutlak mahsur tapi ghairu muayyan, dia terbatas. Jumlah tertentu tapi tidak ditahu siapa. Nah ini. Nah, kalau khas mahsur wa muayyan, sudah ditetapkan dan sudah terbatas. Baik. Iqra. Kita mulai dengan absen. Abdullah Nurdin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa nusalli ala ta'ala wa istisna'i ikhwanuna law liwalahi ma laulahu la dakhala fil kalam wa innama yasihu bi syartin. Ingat, an itu dengan apa yang datang setelahnya bisa takwil kepada isim. Makanya apa yang sebelumnya itu kadang tidak ditanwin. Kenapa? Karena akan diidofahkan kepada masdar yang akan ditakwil dari an bersama fiilnya. Bisyarti lanjut.
بالاستثناء. Oh, istitna antum situ di. Kalau saya mustatna. Kalau saya mustatna. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى والاستثناء. طيب, setelah sebelumnya beliau membahas tentang al-khas dan at-takhsis. Kemudian beliau bagi takhsis itu menjadi dua, muttasil dan al-munfasil. Kemudian beliau sebutkan dari takhsis yang muttasil itu ada istitna, ada taqyid bisyart, ada taqyid bisifah. Sekarang beliau mulai merinci satu persatu dari perincian sebelumnya. Itu pembagian sebelumnya. Jadi sebelumnya kan beliau bagi taksis atau dalil al-mukhassis terbagi menjadi atau bentuknya terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Kemudian dari setiap pembagian ini beliau bagi lagi. Muttasil ada banyak bentuknya. Di antaranya al-istitna, taqyid bisyart dan taqyid bisifah. Sekarang beliau ingin merinci dari setiap pembagian dari dalil taksis atau mukhassis yang muttasil. Beliau mulai dari yang pertama, kata beliau wal istitna. Adapun istitna, beliau definisikan ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Dia adalah ikhraj, mengeluarkan ma ayil lafaz, mengeluarkan suatu lafaz. Laulahu, hu kembali ke ikhraj. Andai kata bukan karena pengeluaran tersebut, la dakhala fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke ma. La dakhala ay al-lafzu fil kalam. Jadi istitna itu adalah pengeluaran lafaz, dikeluarkannya suatu lafaz tentunya dari sebuah jumlah yang andai kata dia tidak dikeluarkan, maka lafaz itu akan masuk ke dalam kalam itu atau jumlah tersebut. Paham ini? Ketika saya mengatakan ja'al qaumu illa Zaidan. Sekarang apa yang saya ingin jelaskan dari kalam saya ini tentang hukum maji'ul qaum, tentang datangnya sebuah kaum atau khobar tentang datangnya sebuah kaum. Hanya saja dalam pengkhobaran saya ini saya kecualikan Zaid dari kalam saya. Yang sekarang saya mengatakan ja'al qaumu illa Zaidan. Illa Zaidan apa namanya ini? Istitna. Kenapa dia bisa menjadi istitna? Definisinya, karena dia adalah lafaz yang dikeluarkan dari mana? Dari sebuah kalam tentunya. Kalam sebelumnya apa itu? Ja'al qaumu. Andai kata dia tidak dikeluarkan, dia akan masuk ke dalam kalam. Paham tidak ini? Andai kata saya mengatakan illa Zaidan, maka dia akan masuk ke dalam hukum kalam sebelumnya, yaitu maji'il qaum. Paham tidak ini istitna? Dengan definisi beliau. Jadi dia adalah pengeluaran sebuah lafaz tentunya dari sebuah kalam yang andai kata dia tidak dikeluarkan, dia akan masuk ke dalam jumlah kalam itu. Amin. Seperti tadi, ja'al qaumu illa Zaidan. Ya, telah datang sebuah kaum kecuali Zaid. Asalnya Zaid ini termasuk dari kaum yang datang. Hanya itu. Tapi ketika kaum tersebut telah datang, Zaid ternyata tidak datang, maka dia dikecualikan dari kaum tersebut. Paham tidak ini? Pengecualian ini namanya istitna. Apa itu istitna tadi? Pengeluaran suatu lafaz, dikeluarkannya Zaid. Dari mana? Dari kalam sebelumnya, yaitu ja'al qaum. Laulahu, andai kata dia tidak dikeluarkan, la dakhala fil kalam. Dia akan masuk ke dalam al-qaum tadi sebelumnya. Paham tidak ini? Nah, ini istitna. Ini istitna. Hanya saja definisi ini dikomentari oleh sebagian syurah, di antaranya Syekh Abdullah Fauzan dalam syarahnya
terhadap matan warakat. Beliau menambahkan dengan ucapan bi'illa au ihda akhawatiha. Bi'illa wa ihda akhawatiha. Kenapa? Kenapa kira-kira? Aywa. Karena kita berbicara soal istitna di sini. Soal istitna. Istitna kan? Soal istitna. Bukan soal al-mukhassis atau dalil takhsis. Paham ini? Karena definisi beliau terhadap istitna di sini, ini bisa dipahami darinya bentuk pengkhususan yang lainnya selain istitna. Seperti syarat. Syarat juga bisa kita definisikan dengan ini. Iya enggak? Iya tidak? Iya kan? Iya kan? Karena syarat itu dia mengeluarkan suatu lafaz dari kalam sebelumnya. Paham ini tuh? Nah, dengan apa? Andai kata dia tidak dikeluarkan, dia akan masuk ke dalam hukum syarat tersebut. Makanya untuk mengeluarkan syarat ditambahkan illa wa ihda akhwatiha. Kenapa? Karena mendefinisikan istitna dengan definisi ini mencakup istitna dan mukhassis yang lainnya seperti syarat dan yang semisal dengannya. Makanya Syekh Abdullah Fauzan menambahkan qaid bi illa. Ya karena memang namanya istitna itu harus dengan illa dan saudarinya. Dia bukan hanya pengkhususan dan pengeluaran suatu lafaz dari makna kalam sebelumnya. Karena kalau kita definisikan hanya dengan itu, ya ini akan masuk apa? Bentuk mukhassis yang lainnya. Ya kan? Kan dipahami dari definisi beliau ya, bahwa definisi beliau bawakan di sini itu bukan khusus untuk istitna, tapi untuk mukhassis yang lainnya secara umum. Makanya perlu ditambahkan bi'illah untuk mengeluarkan mukhassis yang lainnya. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa inna ma yasihhu ay al-istitna'u bi syarti ay yabqa minal mustatna minhu syai'un. Beliau beranjak kepada masalah dari masail yang berkaitan dengan babul istitna setelah beliau membawakan definisinya. Kata beliau, masalah yang pertama tentang syarat syahnya istitna. Beliau berkata, dan tiada lain, istitna itu bisa syah dan dianggap itu dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ayyabqa minal mustatna minhu syai'un. Ini masalah masyhurah dalam bab al-istitna. Masalah masyhurah dalam bab al-istitna, yaitu dipersyaratkan bagi istitna pengecualian. Ketika pengecualian itu ingin dianggap dan syah, maka harus ada yang tersisa dari mustatna. Harus ada yang tersisa dari mustatna. Nah, ini sudah lewat sebenarnya di kitab sebelumnya, tapi dibawakan dengan uslub yang berbeda. Kalau di kitab sebelumnya al-usul min ilmil usul, ini dibawakan sebagai masail. Iya kan? Masalah tentang apakah boleh. Dibawakan dalam bentuk syarat juga, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau Ibnu Utsaimin dia mengatakan wala yajuzu, tidak boleh mendatangkan pengecualian itu lebih banyak daripada separuh dari mustatna minhunya. Dan memang ini di atas pendapat. Ini di atas pendapat. Nah, kalau beliau di sini dia mengatakan syaratnya yang penting ada yang tersisa dari mustatna minhu. Wa illa keduanya sama. Ya, keduanya sama. Yaitu apakah boleh seseorang mengecualikan dari sebuah jumlah itu lebih banyak daripada mustatna minhunya. Paham ini tuh? Ini masalah. Dan kesimpulan dari hal ini sebenarnya bahwa istitna itu ada 4 bentuknya. Pertama, istitna al-akthar, mengecualikan yang lebih banyak daripada mustatna minhu. Ini batil la yasih bil ijma.
batil, tidak syah secara ijma. Paham tidak ini? Yang kedua, istithna al-kul. Istithna al-kul atau al-jami. Kalau tadi istithna al-aksar, pengecualian lebih banyak daripada yang dikecualikan. Contoh misalkan, laka alayya asyara illa 20. Ada uangku ini 10 untuk kamu, atau saya punya 10 sesuatu untuk kamu, tapi kecuali 20. Bisa enggak? Lebih banyak yang dikecualikan daripada yang dikecualikan darinya. Bisa enggak? Enggak bisa. Dan ini muttafaq alaih. Yang kedua, istithna'ul kul, pengecualian seluruhnya. Seperti laka alayya asyara illa asyara. Saya punya untukmu 10 kecuali 10. Paham ini? Ini juga tidak boleh. Batilun la yajuz. Paham ini? Bil ijma'. Hanya saja, perhatikan. Sudah lewat di kitab sebelumnya. Dikecualikan ketika bentuk istitnanya apa? Sifat, bukan adat. Kalau adat yang tidak boleh. Tidak boleh antum bilang laka alayya asyara illa asyara. Melainkan kalau bentuknya sifat. Seperti a'ti kullaman fil baiti illal aghniya. Illal aghniya. Paham ini? Tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah semuanya agniya. Sudah jatuh. Syah istitna. Kenapa? Pertanyaannya. Nah, yang diistitnakan semuanya di dalam hal ini semuanya. Coba kasih ini uang, bagi-bagikan ini THR untuk semua santri. Kecuali orang-orang kaya, ndak usah kasih. Ternyata santri semua orang kaya. Kalau dilihat HP-nya mantap-mantap. Bisa setelan miring. Anggaplah atau anggap. Sekarang gugur ndak? Syah ndak istitnanya? Syah. Pertanyaannya, nah dia istitnanya keseluruhan. Nah, ini sudah kita bahas bahwa ini ndak boleh. Apa jawabannya? Dikecualikan kalau bentuk istitnanya sifat. Yang kedua atau yang ketiga, istithna al-aqal. Istithna al-aqal. Maksudnya mengecualikan yang lebih sedikit dari mustatna minhunya. Nah, ini dari mustatna minhunya. Dan ini juga jaiz bil ittifaq. Semuanya sepakat akan ini. Kemudian bentuk berikutnya atau afwan ya, bentuknya ada 5. Bentuk berikutnya yang keberapa ini? 4. Istithna an-nisf. Istithna an-nisf. Mengecualikan sebahagian. Nah, ini diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Dan yang terakhir, istithna aktsar minan nisf. Istithna aktsar minan nisf. Pengecualian terhadap yang lebih banyak daripada setengah. Bedakannya istithna'ul aksar dengan istithna'u aksar minan nisf. Kalau istithna'ul aksar mengecualikan yang lebih banyak, maksudnya lebih banyak daripada mustatna minhu. Kalau istithna'u aksar minan nisf mengecualikan lebih banyak daripada setengahnya mustatna minhu. Paham ini? Ini juga mukhtalafun fi. Diperselisihkan di dalamnya. Nah, ini kalau di kitab sebelumnya apa kata Ibnu Utsaimin? Tidak syah. Kan? Tidak syah. Nah, ini tidak syah. Nah, kalau di kitab beliau di sini beliau mengisyaratkan akan syahnya. Kenapa? Karena kata beliau ayyabqa minal mustatna minhu syai'un. Yang jelas ada yang tersisa dari mustatna minhu. Maka boleh ketika saya mengatakan laka alayya asyara illa tis'ah. Nah, ini saya punya 10 sesuatu untukmu kecuali 9. Berarti sisa berapa? 1. Menurut Al-Juwaini boleh atau enggak? Boleh. Tapi menurut Ibnu Utsaimin enggak boleh. Nah, ini. Dari sini juga kita lihat perbedaan. Ya kan?
antara madhab dalam usul mereka. Nah, sekarang kita berjalan di atas apa yang beliau sebutkan. Kata beliau, ayyabqa minal mustatna minhu syai'un. Ya, kita bawakan contohnya. Kata beliau, di antara syarat mustatna minhu harus tersisa walaupun sedikit dari mustatna minhunya. Itu syarat istitna. Contohnya, ketika ada orang mengatakan kepada seorang yang lainnya, laka alayya asyaratu darahim illa tis'ah. Saya punya 10 dirham untukmu kecuali 9. Sekarang, mana mustatna? 9. Mustatna minhu 10. Sekarang, berapa yang dikecualikan? 9. Yang dikecualikan darinya 10. Berarti sisa berapa? 1. Paham ini? Paham tidak? Nah, boleh enggak? Boleh. Nah, ini syarat istitna. Yang tidak boleh ketika kita mengatakan laka alayya asyaratu darahim illa 20. Nah, ini enggak boleh. Atau laka alayya asyara illa asyara. Tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau mengecualikan seluruhnya atau lebih banyak daripada mustatna minhunya. Taib. Kemudian kata beliau, wa min syartihi, dan di antara syaratnya yang lain, ayyakuna muttasilan bil kalam. Nah, ini dia. Dia harus bersambung dengan kalam. Apa maksudnya dengan kalam? Bil mustatna minhu. Dengan mustatna minhunya. Berarti kalau tidak bersambung atau ada pemisah, syah tidak istitnanya? Tidak, menurut beliau. Tidak. Dan memang ini sebenarnya bukan menurut beliau saja. Walaupun Ibnu Utsaimin mengatakan juga tidak. Nanti masalah dikecualikan ketika apa? Ketika pemisahnya berupa hal tertentu. Kita bahas dulu. Kata beliau, di antara syarat istitsna, dia harus muttasilan bi al-kalam ay bil mustatna minhu. Maka ketika ada mustatna datang terpisah dengan mustatna minhunya, batil enggak? Syah tidak? Tidak. Batil mustatnanya dan tidak dianggap. Seperti misalkan saya mengatakan, sama contohnya. Kita bawa satu contoh saya supaya tidak bingung. Laka alayya asyaratu darahim. Misalkan, bagimu atau saya punya 10 dirham untukmu, kemudian saya diam. Besok saya datang, saya mengatakan illa tis'ah. Kemarin saya bilang sama kau kasih 10, tapi kembali ke 9.000. Tapi besok dia bilang pemisah. Paham tidak ini? Tidak boleh. Paham tidak ini? Atau misalkan dia mengatakan laka alayya asyaratu darahim. Saya punya 10 dirham untuk kau ini. Kemudian dia cerita, main bola, main tenis meja, takraw. Sudah main, dia baru ingat. 10.000. Wah, menyesal. Dia datangi lagi temannya tadi. Dia bilang, illa tis'ah. Kasih kembali ke 9.000 nana. Nah, ini pemisah. Ada pemisahnya. Imma pemisahnya dengan dia diam, atau imma pemisahnya dengan dia berbicara, tapi berbicara yang lain. Paham tidak ini? Syah tidak istitnanya? Tidak syah. Tidak syah istitnanya. Apa yang wajib bagi dia? Dia kasih semua. Iya. Antum kalau seperti itu protes. Kau itu kemarin sudah bilang 10.000, sekarang baru minta 9.000. Nah, apa kalau sudah jadi nasi kuning nih? Mau dia apa? Terlambat sudah. Paham ini? Itu istitna. Hanya saja dalam bab ini, sebagaimana yang telah berlalu di kitab sebelumnya, dikecualikan beberapa masalah. Nah, paham ini? Dikecualikan beberapa masalah. Yaitu ketika bentuk fasilnya, pemisahnya berupa syai' ittirari. Sesuatu yang memang terpaksa dan tidak bisa dihindari. Seperti apa? Atas. Apa kalau atas lagi bersin ya? Soal batuk. Paham ini? Coba nih, kalau antum mau bersin tahan. Baik, keluar biji matanya antum itu. Nggak bisa saudara. Keluar biji mata. Pasti. Antum mau batuk juga, tahan. Baik, berat. Pahamin. Dan hal ini sebenarnya tidak terbatas pada dua ini saja. Apa saja sesuatu yang tidak bisa antum hindari, masuk di dalamnya. Amin itu? Masuk di dalamnya. Banyak sebenarnya kalau kita mau menghayal, banyak.
Iya kan? Banyak. Misalkan antum lagi jalan ini di kanal, antum cerita-cerita, tiba-tiba antum bilang, "Woi, ada uang 10.000 ini, alhamdulillah rezeki." Sebentar gue kasih kode. Tiba-tiba ada mobil yang lewat. Wih, langsung minggir. Baru dia bilang, "Wih, tapi kasih kembali 9.000 nana." Wah, enggak bisa ini saudara. Antum tidak menghindar tadi, mati antum. Mati antum. Banyak sebenarnya contohnya. Antum bisa hayalkan sendiri sebenarnya. Intinya apa saja sesuatu yang tidak bisa dihindari, kemudian memisahkan kalam antum antara mustatna dan mustatna minhunya, jaiz, boleh. Dan juga dikecualikan ketika pemisahnya berupa kalam. Kan tadi kita buat dua pemisah, fasil dan kalam. Fasil dan kalam. Ketika ada ini tidak boleh, batal istitna, dikecualikan. Pertama kalau fasilnya sesuatu yang terpaksa tidak bisa dihindari, atau kalam, tapi kalamnya ini kalam yang muttahid, maksudnya kalam yang masih satu tema. Nah ini apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang negeri Makkah, "Inna hadzal balad qad harramahu Allahu yawma an khalaqas samawati wal ard la yu'dadu syauku wa la yuhtala khalahu." Sungguh negeri ini, negeri Makkah, paham ini, adalah negeri yang telah Allah haramkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak boleh dipetik dedaunannya dan tidak boleh pula dicabut apa lagi namanya itu? Duri-durinya atau ranting-rantingnya, pepohonannya, sama semua. Kemudian datang Abbas. Abbas ini dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, illa lidhir fa innahu liqainihim wa buyutihim." Ya Rasulullah, kecualikan idhir ya Rasulullah. Karena idhir ini adalah bahan pangan untuk mereka orang-orang Makkah. Maksudnya apa? Ya mau tidak mau pasti dia akan cabut itu. Karena itu bahan pangan mereka, kebutuhan mereka. Kemudian setelah itu Nabi pun mengatakan illa al-idhir. Paham ini? Illa al-idhir. Lihat ucapan Nabi illa al-idhir terpisah enggak dengan hadis sebelumnya, la yu'dadu syauku wa la yuhtala khalahu? Terpisah. Dengan apa? Kalamnya Abbas. Tapi bersamaan dengan itu, dalil ini syah dipakai berdalil. Inilah dalilnya. Tidak, Nabi kecualikan. Dan di sini sudah lewat ya sebenarnya kayaknya faidah tentang bolehnya kalam memisah suatu istitna. Ya kan? Itu dipersyaratkan akan keabsahan istitnanya. Apa syaratnya? Istitna itu harus datang dari si mutakallim. Paham tidak ini? Andai kata tadi hadis itu terputus hanya pada qaulnya Abbas saja, ilal idhir, apakah syah istitnanya? Enggak. Makanya harus datang istitnanya Nabi setelahnya. Ini masalah. Kemudian ketika ada istitna yang datang dari ghair mutakallim, selain dari mutakallim, itu tidak syah kecuali disepakati oleh si al-mutakallim itu sendiri. Contoh misalkan antum mengatakan, "Wah, saya akan membebaskan semua budakku ini." Atau misalkan saya akan menceraikan semua istriku. 4 istrinya, Masya Allah. Dia mau ceraikan semua. Amin. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetangganya bilang, "Jangan kau tahu yang pertamanya baik itu." Amin. Tapi si suami ini tidak bilang apa-apa. Amin. Syah enggak istitnanya? Enggak, saudara. Apa yang wajib bagi dia? Menceraikan semuanya. Paham ini? Kecuali kalau tetangga bilang tadi, "Wih, kecuali itu yang pertama, jangan ku baik itu, lah menurut temannya apa segala macam." Tuh. Dia bilang si suami, "Iya tahu wah. Iya tahu wah." Masuk di akalnya. Syah enggak istitnanya? Syah. Kenapa? Ada kesepakatan dari mutakallim. Tsumma qala rahimahullahu taala, "Wa yajuzu taqdimul mustatna 'alal mustatna minhu." Dan boleh dikedepankan mustatna dan mustatna minhu. Ini diantara syarat ya. Maksud beliau membawakan ini sebenarnya sebagai bentuk syarat juga. Beliau ingin menjelaskan bahwa istitna itu sama saja. Mau dia dikedepankan mustatnanya atau diakhirkan, tetap berlaku sebagai istitna selama terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Apa syarat yang lainnya tadi? Bersambung dan tidak boleh
lebih banyak daripada mustatna minhu, dan tidak boleh seluruhnya. Yang jelas ada yang tersisa. Kama qala rahimahullahu taala wa yajuzul istitna'u minal jinsi min ghairihi. Ini masalah baru saudara. Ya, masalah baru tentang syarat istitna. Tentang syarat istitna, yaitu sebagian ulama mempersyaratkan boleh istitna dari jenisnya ataupun selain daripada jenisnya. Apa maksudnya? Ketika saya mengatakan ja'al qaumu illa farasan, atau ja'al qaumu illa zaidan dulu. Telah datang suatu kaum kecuali Zaid. Sekarang Zaid ini mustatna. Mustatna minhunya kaum. Sekarang saya tanya antum, Zaid adalah bagian dari kaum? Nah, bagian dari kaum. Sama seperti saya mengatakan, ja'at tullabu illa Muhammadan. Para santri telah datang kecuali Muhammad, masih di kampung. Nah, sekarang Muhammad bagian dari santri. Bagian dari santri. Kalau saya mengatakan ja'at tullabu illa farasan. Ya, santri semuanya sudah datang kecuali seekor kuda. Kuda santri? Bukan dah? Nah, ini yang tidak boleh. Dah, sebagian ulama ada yang membolehkannya. Dah, istitna jins dengan selain jinsnya. Istitna ul jinsi dengan selain jenisnya. Sama juga, ya, ucapan seseorang, laka alayya asyarah illa thauban. Saya punya 10 dirham untukmu misalkan, tapi kecuali baju. Nah, paham tidak ini? Baju di sini thauban, bagian dari 10 dirham tadi? Tidak, baju bukan uang saudara. Paham tidak? Hanya saja permasalahan ini sebenarnya diperselisihkan, diperselisihkan. Dan kesimpulannya bahwa istitna min ghairi jinsi. Kalau min jinsi kan ini kan muttafaq, disepakati. Yang menjadi masalah min ghairi jins, ini yang diperselisihkan. Dan yang sahihnya wallahu taala alam itu boleh. Itu boleh. Dan di antara bentuknya dan dalil yang menunjukkan atasnya adalah waqi' terjadinya dalam Al-Quran juga dalam kalam Arab. Di antara dalilnya firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai sekalian orang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian, maksudnya saling memakan harta-harta kalian dengan batil, kecuali ketika hal tersebut berupa tijarah, perniagaan yang kalian saling ridhoi, yang kalian ridhoi bersama. Sekarang tijarah di sini apakah bagian daripada aklul amwal? Tidak, beda saudara. Tapi Allah kecualikan. Demikian pula firman Allah SWT, la yasma'una fiha lagwan illa salama, tentang penduduk surga, bahwa penduduk surga tidak akan mendengarkan lagwan di surga nantinya, perkataan yang sia-sia, illa salama, kecuali salam, kalimat yang selamat. Sekarang kalimat salam ini apakah bagian daripada lagwan? Tidak, tapi Allah kecualikan. Dan banyak diantaranya ucapan seorang penyair, ini kan, kata seorang penyair, wa baldatin laisa biha anisu illa al-ya'afiru wa illa al-isu. Ada sebuah negeri yang tidak ada seorang manusia pun di dalamnya. Tidak ada seorang manusia pun di dalamnya, kecuali apa? Ya'afir dan is. Ya'afir dan is. Ya'afir ini dia adalah anak-anak sapi, anak sapi liar. Kalau is itu unta. Lihat ini. Negeri tersebut tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalamnya, kecuali apa? Anak-anak sapi liar sama unta. Sekarang anak sapi liar ini sama unta, manusia? Bukan, tapi dikecualikan. Paham ini? Maka ini
Adapun ketika orang mengatakan misalkan laka alayya illa asyarah, misalkan laka alayya illa asyarah, atau laka alayya asyarah illa thauban, saya punya untukmu 10 kecuali baju, atau laka alayya asyaratu darahim illa thauban, bagimu 10 dirham kecuali baju. Bagaimana caranya? Jawabannya ditakdirkan saub dengan harganya. Ya, ditakdirkan saub dengan harganya. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويأتينا العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.